perilaku kita sendiri sebagai muslim. Ya, Assalamualaikum. Halo semuanya. Kita sedikit mencoba untuk membahas kembali ya tentang Islamofobia. Sebelumnya sempat ada pembahasan terkait beda Islamofobia dengan kritik agama. Jadi apa sih sebab Islamofobia? Menurut Imam Syamsi Ali, salah satu imam besar di negara bagian New York, United States, ada 4 sebab Islamofobia. Pertama adalah ya kedengkian, hasad. Ya, sebab-sebab adanya kedengkian terhadap Islam ini bisa karena faktor ras, ya. Memang rasisme, memang faktor etnosentrisme, faktor-faktor primordial maupun faktor-faktor ekonomi. Ya. Faktor ekonomi, faktor politik, sosial menimbulkan adanya kedengkian. Kemudian sebab kedua, trauma sejarah. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Faktanya yang disebut futuhat ya memang adalah penaklukan. Dan kenapa ada penaklukan? Karena pada saat itu tidak ada atau hampir tidak ada pilihan lain. Ya, faktanya dalam proses lahir hingga berkembangnya semua agama besar di muka bumi ini pasti ada namanya konflik berdarah. Pasti ada namanya perang. Namun bagi sebagian orang ya ada trauma sejarah. Ada yang mempolitisasi fakta-fakta sejarah untuk tujuan yaitu tujuan ya mengajarkan kebencian. Ya, faktanya trauma sejarah itu bisa dan sangat cenderung ya tidak lagi berlaku, tidak lagi relevan dengan saat ini. Ya misalnya proses disebarkannya agama Islam ya sebelum abad ke-20 ke Eropa atau ke Timur Tengah, ke negara-negara sekitar, ya ke kawasan Persia hingga ke Asia Selatan, ke kawasan Afrika Utara, Mediterania. Itu tidak relevan kejadian sebelum abad ke-20 atau kejadian penaklukan-penaklukan di masa lampau. Tidak relevan dengan situasi saat ini. Dunia sudah melampaui, sudah melewati masa-masa perang dingin bahkan. Dan perang dunia pertama dan kedua bukan lagi perang agama. Perang dingin juga bukan lagi perang agama. Itu menjadi fakta sejarah yang membuktikan bahwa trauma sejarah yang menjadi alasan atau sebab dari Islamofobia tidak lagi relevan. Memang trauma sejarah itu ya kadangkala dan lebih sering adalah memang tidak relevan dengan ya fakta yang kontemporer. Kemudian ada lagi faktor ketiga, yaitu konstelasi politik global. Kepentingan negara-negara. Ya, sejatinya bangsa Indonesia punya kepentingan terhadap bangsa lain. Ya misalnya di Asia Tenggara. Begitu pula bangsa Saudi, bangsa Iran, bangsa Turki, bangsa Eropa punya kepentingan. Bangsa Tiongkok, bangsa Jepang juga punya kepentingan.
ya kepentingan masing-masing bangsa, national interest, yang belum tentu sejalan, seiring, seirama dengan kepentingan publik di internal negara bangsanya sendiri. Tapi faktor tadi, ya faktor kedengkian yang sifatnya primordial, ya rasial, ya mungkin tentang ras, tentang etnisitas, tentang identitas apapun lah. Ya, faktor trauma sejarah, sesuatu yang ditakutkan di masa lalu pernah terjadi, akan terjadi lagi, yang kemungkinan besarnya sudah tidak relevan. Kemudian konstelasi politik global yang memang mau tidak mau, agama bisa menjadi alat politik, menjadi kendaraan politik, bisa juga menjadi inspirasi, ya, menjadi landasan dalam politik. Tentu adalah berbeda agama menjadi landasan dalam berpolitik dengan agama menjadi alat politik. Faktor keempat ya adalah seperti sebagaimana pernah dikatakan oleh Muhammad Abduh lebih dari 100 tahun yang lalu. Ya, Islam mahjubun. Cahaya Islam itu mahjub, tertutupi, terhijab. Bil muslimin, oleh kaum muslim sendiri. Sehingga umat Islam sendirilah yang menutupi cahaya Islam dengan perilaku, dengan behaviornya, dengan perilakunya, dengan sikapnya, dengan arogansinya, yang sebetulnya ya tentu ya tidak bisa menjadi representasi bagi Islam. Akan tetapi perlu disadari, ya seperti misalnya ketika seorang perempuan muslim sudah berjilbab, ya hendaknya berupaya juga bukan hanya berjilbab saja, ya tapi juga memiliki kebijaksanaan, memiliki wisdom, sikap bijak, sikap penuh hikmah, tata krama dan sebagainya. Orang sudah menggunakan pakaian ya yang sangat islami, pakai jubah misalnya, ya pakai busana yang menutupi aurat, ya atau menjalankan sunnah Rasul yang kaitannya dengan fisikal, penampilan. Orang memelihara jenggot dengan alasan agama, tapi perilakunya ya misalnya ya malah berlawanan dengan etika moral agama. Ya, ini menimbulkan Islamofobia. Jadi 4 sebab tadi. Karena kedengkiannya sendiri sehingga dia membenci mereka, membenci Islam. Karena kedengkian sendiri, hasadnya sendiri. Yang karena berbagai faktor ya primordial maupun ekonomi. Karena trauma sejarah, merasa sesuatu akan berlangsung kembali. Padahal kebangkitan Islam tidak serta-merta menjadi kebangkitan imperialisme masa lalu. Karena misalnya, apakah masih ada imperialisme Kristen di dunia ini? Sudah tidak ada lagi imperialisme Kristen. So, ya dengan demikian juga dengan Islam. Konstelasi politik global yang memang sudah tidak bisa dihindari dan harus ditanggapi, direspon dengan kebijaksanaan, dengan wisdom, dengan bijak. Juga tentunya perilaku kita sendiri sebagai muslim, agar tidak menutup cahaya Islam dengan perilaku kita, dengan sikap arogan. Seperti itu sedikit yang saya sampaikan, mengutip ya dari apa yang pernah disampaikan oleh Imam Besar New York,
Imam Syamsi Ali ya, dalam beberapa kesempatan.